Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, halo anak-anak solih dan solihah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja ya. Gak terasa ya, sekarang kita telah memasuki di bulan Ramadan. Gimana puasa kalian? Masih pada lancar kan? Semoga puasa kalian masih pada full ya. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian beberapa ayat-ayat pada Al-Quran yang membahas tentang puasa. Sebagai seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kita pasti sangat bahagia sekali dipertemukan dengan Ramadan lagi. Ya, walaupun Ramadan tahun ini pasti akan berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Di tengah wabah yang menimpa negeri kita tercinta, membuat kita untuk menyambut dan melaksanakan ibadah Ramadan tidak semeriah seperti biasanya. Tapi itu bukan menjadi alasannya teman-teman untuk kita bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan sendiri merupakan kata yang berasal dari Romado yang berarti panas yang sangat menyengat. Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam tahun Qamariyah. Teman-teman tahu nggak, orang Arab pada zaman dulu kala untuk memindahkan suatu istilah ke dalam bahasa sehari-hari mereka akan menyesuaikan dengan keadaan. Dan ternyata pada bulan ke-9 suhu di sana tuh sangat amat panas sehingga orang-orang Arab menyebutnya sebagai bulan Ramadan. Ada satu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk semua kaumnya, yaitu berpuasa. Dan puasa sendiri merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu selalu bertakwa. Teman-teman, ada beberapa kata yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, as-siyamu, berasal dari akar kata soma
yasumu, sauman. Sesuai artinya, menahan diri dari segala sesuatu. Dalam sebuah hadis, Nabi telah meletakkan nilai yang sebenarnya tentang puasa, yang artinya, sucikanlah puasa, karena puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, namun puasa adalah menahan diri dari maksiat. Dan jika pada suatu hari seseorang berpuasa, lalu ada orang yang lain mencelanya atau mencacinya, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Yang berikut adalah amanu, berasal dari akar kata amana yu'minu, imanan, yang berarti mempercayai. Pada ayat ini, sebelum Allah mewajibkan puasa, Allah telah berkata kepada kaum Nabi Muhammad, "Wahai orang-orang yang beriman," sehingga panggilan ini menunjukkan bahwa ayat tersebut termasuk ke dalam ayat Madaniyah, karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan kata yang terakhir pada ayat 183 adalah tattaquna, berasal dari akar kata atqa yatqi, ittiqoan, yang berarti menjadi orang yang bertakwa, dan berasal dari sulasi mujarrad waqo yaqi, waqoyatan, artinya menjaga. Dalam akhir ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun, Allah memberitahukan kepada kita bahwa tujuan yang paling baik dari syariat berpuasa adalah pembentukan pribadi yang bertakwa dengan cara menahan hawa nafsu dari keinginan-keinginan yang dapat membatalkan puasa. Dan dalam akhir ayat 183, Allah mewajibkan kepada semua manusia yang beriman sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya agar mereka memperoleh ketakwaan. Jadi, puasa itu sangat penting bagi kehidupan orang-orang yang beriman. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Teman-teman, kata atau mufrodat pada ayat 184 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mardudes, berasal dari akar kata adada yu'adidu, adadan, yang berarti berbilangan. Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa syariat puasa yang harus dijalankan oleh umat Muhammad tidak diwajibkan dalam 1 tahun penuh, melainkan pada bilangan-bilangan hari tertentu di bulan Ramadan, yaitu 29 hari atau 30 hari. Dan kata yang kedua akan kita bahas adalah maridon, berasal dari akar kata marado yarmidu, maradona, artinya jatuh sakit. Sedangkan kata safar berasal dari akar kata safaro yasfiru, safron, yang berarti perjalanan. Al-Quran sendiri telah memberikan ruksyah atau keringanan kepada orang yang sakit dan musafir atau orang-orang yang melakukan perjalanan jauh sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada hambanya yang beriman sebagai kemudahan bagi mereka.
Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, tetapi Allah sangat baik, Allah maha bijaksana karena memberikan keringanan kepada orang yang sakit dan orang musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi mereka dapat menggantikan puasa mereka tersebut di bulan-bulan yang lainnya. Di Al-Baqarah 184 menjelaskan tentang siapa yang benar-benar berat menjalankan ibadah puasa, maka boleh menggantikannya dengan fidyah. Jadi, siapa saja yang boleh menggantikan fidyah itu? Yang pertama, orang tua yang tidak mampu berpuasa, mereka boleh menggantikannya dengan fidyah. Yang kedua, ibu yang sedang menghamil dan menyusui. Dan yang ketiga, orang yang sakitnya sangat parah dan dijamin tidak akan bisa sembuh kembali, maka mereka hanya menggantikan fidyah itu. Pada ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari takarannya atau memberi makan lebih dari satu orang miskin, maka akan sangat baik baginya. Nah, sesudah itu Allah menutup ayat ini dengan menekankan bahwa orang yang berpuasa lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Nah teman-teman, dari ayat yang kita dengar tadi, pada ayat 185 Allah memperkuat ayat 184 yang dimana semua orang diwajibkan berpuasa. Tetapi Allah memberi kelonggaran atau keringanan kepada orang yang sakit dan orang yang musafir untuk tidak berpuasa dan bisa menggantikan puasa mereka di hari-hari yang lainnya. Ayat ini menerangkan bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan atau diwahyukan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan. Dan bagaimana cara kita mengetahui awal dan akhir dari bulan Ramadan itu sendiri? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihatnya juga. Apabila kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan pada bulan Sya'ban menjadi 30." Nah teman-teman, dalam penentuan awal puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, sebaiknya kita mempercayai kepada pemerintah, sehingga kalau ada perbedaan pendapat bisa dihilangkan dengan mengambil satu keputusan dari pemerintah itu sendiri. Terus, bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa melihat bulan Ramadan, seperti penduduk di Kutub Utara dan di Kutub Selatan, yang dimana terdapat 6 bulan malam di Kutub Utara dan 6 bulan siang di Kutub Selatan. Nah, hukum di sini disesuaikan dengan tempat diturunkannya wahyu atau kota Madinah, yaitu daerah Madinah, yang dimana di daerah Madinah ini biasa disebut sebagai daerah Mu'tadilah, daerah pertengahan atau daerah yang sedang. Atau penduduk sendiri dari Kutub Utara dan Kutub Selatan bisa mengikuti atau menentukan daerah-daerah yang terdekat mereka. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan menekankan agar kita menyempurnakan bilangan puasa, menyuruh bertakbir, serta bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang telah Allah berikan. Puasa juga sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Di antaranya, yang pertama, puasa mengajarkan kita untuk
pembentukan pribadi yang bertakwa, seperti jujur, adil, sopan, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan yang kedua, puasa mengajarkan kita untuk tepat waktu untuk sahur dan tepat waktu untuk berbuka puasa. Dan yang ketiga, puasa melatih kita untuk bersikap jujur dan merasa ada Allah yang selalu mengawasi kita di setiap aktivitas kita. Dan yang terakhir, puasa melatih kita untuk senang berinfak, sehingga ketika selesai dalam bulan Ramadan ini, kita berkomitmen untuk terus menolong orang yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga penjelasan di video ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Akhir kata dari saya, selamat menunaikan ibadah puasa 1941 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.